Kemarin saya telah menerima surat dari FIFA. Ini adalah tindak lanjut dari hasil pembicaraan saya per telepon dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu. Dan berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA, dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Selain itu, akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia untuk yang pertama, membangun standar keamanan stadion untuk stadion-stadion yang ada di negara kita Indonesia. Yang kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Yang ketiga, kita juga akan bersama-sama melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter, untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. Yang keempat, tentang pengaturan jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi risiko yang ada. Serta yang kelima, pendampingan dari para ahli di bidangnya. Nanti Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah. Ya, sekarang saya tanya kepada Bang Diki. Bang Diki, kalau dari supporter ini sendiri, dengan apa yang dihasilkan oleh Presiden Joko Widodo ketika sudah melakukan lobby, pertemuan, akhirnya tidak diberikan sanksi, ini seperti apa? Ya, nggak ada hal yang baik dari sebuah tragedi ya, bahwa yang jelas kalau aku melihatnya bahwa ini adalah momen untuk akhirnya pengelolaan sepak bola kita dirapihin. Ya. Bukan dari sisi sepak bola sebagai olahraganya, tapi pengelolaannya, khususnya pengelolaan pertandingan. Karena dari semua poin-poin surat FIFA itu, semuanya tuh benang merahnya adalah mengelola sebuah pertandingan berkaitan dengan supporter, berkaitan dengan penonton. Karena ya aku merasa memang sebagai supporter juga tidak pernah mendapatkan hak yang layak ya ketika kita nonton di stadion gitu loh. Terlebih ada biaya yang kita keluarkan, ada resiko-resiko juga yang kita dapatkan. Tapi kan pengelolaan pertandingan sepak bola di Indonesia tuh masih, ya aku nggak tahu kategori amatir atau kurang profesional tuh mungkin beda tipis. Tapi yang jelas semoga apa yang akan dilakukan FIFA dan negara Indonesia ini, termasuk mungkin nanti dengan PSSI juga, memang mengatur bagaimana caranya mengelola sebuah pertandingan sepak bola yang baik dan benar. Dan khususnya mengutamakan kenyamanan dan keamanan para penonton, itu sih. Ya. Oke, sekarang saya ke Bung Toel yang sudah tersambung bersama saya di sini. Seluruh masyarakat Indonesia, bahkan Presiden, PSSI ataupun siapapun sudah pasrah sebenarnya dengan tragedi Kanjuruhan. Kita berkaca untuk kejadian tahun 85, Heysel Stadium, FIFA memberikan sanksi sampai 5 tahun pada saat itu. Klub Inggris tidak berkompetisi. Alhamdulillah FIFA tidak memberikan sanksi untuk Indonesia. Ini menjadi pertanda baik atau jangan-jangan syaratnya berat ini untuk Indonesia? Transformasi sepak bola seperti apa yang diinginkan oleh FIFA? Bagaimana Bung Toel? Ya, sebagai insan sepak bola, dari sudut kepentingan sepak bola, ini hal yang baik. Bagaimana disampaikan oleh Presiden bahwa kita terhindar dari sanksi tentu adalah hal yang melegakan. Hanya saja buat saya adalah kita harus membaca surat itu dengan seksama. Memang ini surat yang soft karena adalah surat dari FIFA kepada Presiden Republik Indonesia menjawab surat. Jadi ini sebagai respon surat.
dari FIFA. Tentu kalau dalam konteks FIFA memberikan sanksi, prosesnya juga tidak akan gegabah karena akan mengumpulkan fakta, akan meng-cross-check situasi, data dan sebagainya, baru akan mengambil keputusan. Tetapi katakanlah kita melihat secara optimis bahwa dengan surat ini seperti disampaikan oleh Presiden bahwa kita terhindar dari sanksi FIFA, tentu patut disambut dengan baik sebagai insan sepak bola dari sudut kepentingan sepak bola. Tetapi di sana kan juga dalam rangkaian kalimat surat itu ada semacam dalam tanda kutip bahwa ada persyaratan, yaitu adalah usaha kolaborasi, collaboration effort, di situ kan disebut collaborative effort, antara FIFA, AFC, pemerintah Indonesia dan PSSI. Tetapi dalam penyebutannya Presiden Republik Indonesia tidak menyebutkan kata PSSI. Ini juga menarik, ini tanda tanya, patut kita cermati. Tapi secara overall bahwa surat FIFA menurut saya sih adalah angin segar yang perlu dimanfaatkan atau harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena situasi kita seperti di kalimat sebelumnya di alinea ketiga sebetulnya dengan kejadian seperti kasus tragedi Kanjuruhan, potensi untuk mendapatkan suspension itu sangat terbuka. Kurang lebih begitu kalau saya membaca dari kalimat terutama di pembuka alinea ketiga itu. It could warrant a suspension by FIFA, seperti itu. Karena FIFA nggak boleh punya standar ganda terhadap hal ini. Korban jiwa yang begitu banyak nggak bisa sebagai sesuatu yang exceptional, karena ini adalah zero tolerance, karena nanti posisi FIFA-nya sendiri yang akan sulit di mata anggota-anggotanya jika memberikan exceptional yang begitu mengabaikan hal-hal yang terjadi dalam tragedi Kanjuruhan. Maka kemudian ada kalimat berikutnya yang disebut sebagai collaborative effort. Sekarang tinggal bagaimana collaborative effort itu bisa strategis untuk tujuan perbaikan sepak bola nasional. Ya, menarik ini Bung Toel, sehingga kalau kita katakan alhamdulillah kita tidak diberikan sanksi sekarang, apakah nanti masih ada terbuka kemungkinan? Saya tanya kepada Pak Ahmad Riyad, ada beberapa kalimat yang disorot oleh Bung Toel, belum tentu juga kita tidak diberikan sanksi. Masih ada investigasi yang akan dilakukan oleh FIFA. Bagaimana Pak Riyad? Betul, jadi kalau kita ibaratkan federasi itu PSSI, ketua umumnya ngomong tidak ada sanksi, bisa jadi Komdisnya bisa nyangsi. Karena antara Komdis, lembaga yudisialnya dengan sama-sama di-approve oleh Kongres. Oke. Begitu juga di FIFA, kita berharap memang apa yang disampaikan Presiden FIFA terwujud, tidak ada sanksi. Tapi kita harus juga siap bahwa mereka juga ada ESCO nanti akan rapat, juga ada komisi disiplinnya dia di sana, ada komite etiknya di sana yang bisa sewaktu-waktu juga bisa menjatuhkan berdasarkan nanti kunjungannya dia ke sini dan lain sebagainya nanti. Makanya kita harus memberikan penyajian yang terbaik bahwa ini bukan pemerintah. Oke, baik. Ini insiden, ini suatu kecelakaan yang korbannya memang sangat luar biasa ya. Baik. Tapi bukan masif perbuatan dari pemerintah, tapi ini oknum yang sedang diselidiki juga, sedang disidik, sedang diproses peradilannya, penyidikannya oleh kepolisian. Ya, Bang Abalin, bagaimana kalau misalnya disampaikan oleh Pak Riyad mengenai mekanisme dari FIFA sendiri, Bung Toel pun juga membaca dan mengartikan surat tersebut. Sementara Presiden sudah menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak diberikan sanksi. Jikalau nanti ketika FIFA datang berkantor lakukan investigasi hasilnya sanksi, ini bagaimana? Ya, paling tidak saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah satu informasi penting dari hasil komunikasi Presiden Republik Indonesia dengan FIFA, dalam hal ini Presiden FIFA, karena apapun alasannya, semua segala penjuru, tidak saja kita dalam negeri tetapi seluruh dunia sedang mengarahkan pandangan yang luar biasa terhadap tragedi yang kemarin terjadi. Bagi pemerintah, kenapa Presiden melakukan investigasi atau langsung doorstop ke lokasi di stadion kita ke sana kemarin? Tidak ada lain dan tidak ada bukan bahwa memang
tanggung jawab pemerintah juga untuk tidak bisa dipisahkan dari apa prasarana yang harus dipersiapkan. Terkait dengan informasi pembicaraan Bapak Presiden dengan FIFA, saya kira sesuatu yang kita harus sambut dengan baik, bahwa ada mekanisme internal yang FIFA akan lakukan seperti disampaikan oleh narasumber terdahulu tadi. Saya pikir siapapun tahu bahwa FIFA adalah satu federasi independen yang mengatur persepak bolaan dunia. Tetapi kita harus tahu juga bahwa di samping Bapak Presiden membicarakan masalah ini dengan Presiden FIFA, kan kita punya AFC juga untuk ASEAN, ya untuk Asia, dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, termasuk dengan bagaimana mereka yang punya expert dalam bidang persepak bolaan, kemudian klub-klub yang ada dan lain-lain. Inilah yang menurut saya ada satu sikap dan langkah pemerintah terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Begitu saja. Ya, terima kasih Bang Ngabalin atas waktunya. Kita hargai apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghasilkan saat ini kita tidak diberikan sanksi. Saat ini kita tidak diberikan sanksi oleh FIFA. Sesaat lagi saya akan tanya kepada seluruh narasumber saya tanpa mengurangi rasa berduka saya atas insiden Kanjuruhan. Tapi ketika kita melihat perbaikan dunia sepak bola Indonesia, banyak sekali hal yang disorot. Stadion dari PSSI juga berbenah, bahkan dari supporter. Seperti apa supporter nanti diinginkan proses perbaikan ke depan sesaat lagi.